Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha siswa kelas 8 MTS Muhammadiyah 1 Samarinda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam materi IPA terpadu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tata surya bagian kedua. Disimak ya. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama, matahari sebagai bintang, bumi sebagai planet, semua anggota tata surya mengelilingi matahari, dan yang terakhir adalah gerakan bumi dan bulan terhadap matahari. Matahari sebagai bintang. Matahari termasuk bintang karena matahari dapat menghasilkan energi atau cahaya sendiri. Jadi dia dikatakan bintang karena dia bisa memancarkan cahaya sendiri dan juga memiliki energi sendiri ya, dalam bentuk energi cahaya dan panas. Eh, dari letaknya, susunan lapisan matahari dapat dibedakan atau dibagi menjadi 4 macam. Lapisan tersebut dimulai dari yang terdalam secara berurutan adalah lapisan inti, fotosfer, kromosfer, dan korona. Ini skemanya ya, skema dari matahari itu sendiri, skemanya seperti ini. Inti merupakan bagian yang paling dalam dari matahari. Fotosfer merupakan permukaan matahari yang tebalnya kurang lebih 350 km. Lapisan ini yang memancarkan cahaya sangat kuat. Oleh karena itu, fotosfer dikenal juga sebagai lapisan cahaya. Lapisan ketiga adalah lapisan gas di atas fotosfer yang tebalnya sekitar 16.000 km. Oleh karena itu, si kromosfer ini atau lapisan kromosfer ini sering disebut sebagai lapisan atmosfer dari matahari karena dia berupa gas. Kalau di bumi atmosfernya berupa gas adalah eh, atmosfernya berupa oksigen dan juga ozon seperti itu. Nah, lapisan terakhir atau yang paling luar merupakan lapisan matahari yang paling luar. Lapisan ini juga sering disebut lapisan atmosfer matahari bagian luar. Korona juga merupakan lapisan gas yang sangat tipis. Gas tersebut sering tampak seperti mahkota putih cemerlang yang mengelilingi matahari. Oleh karena itu, lapisan gas itu dinamakan dengan corona, artinya mahkota. Nah, mungkin ini juga yang menjadi nama dari virus yang sekarang lagi merebak, yaitu virus corona. Karena ketika dilihat dengan mikroskop, virus corona ini memiliki bagian luar berupa mahkota, maka namanya adalah virus corona. Hampir sama dengan lapisan matahari ya. Selanjutnya adalah bumi sebagai planet. Seperti yang kita tahu, bumi adalah satu-satunya planet di tata surya yang bisa atau memungkinkan ditinggali oleh makhluk hidup tanpa menggunakan alat bantu untuk bernapas. Ya. Karena bumi ini di dalam bumi itu sendiri sudah memberikan banyak sekali sumber daya yang bisa digunakan oleh manusia untuk bisa bertahan hidup di bumi. Nah, bumi kita ini planet ketiga dari matahari ya, planet ketiga dari matahari. Menempati urutan ketiga setelah Merkurius dan juga Venus. Kemudian pada tahun 1500-an kira-kira diketahui bahwa sebenarnya bentuk bumi adalah bulat. Jadi pada tahun 1500 itu orang-orang sudah tahu tuh kalau bentuk bumi itu bulat. Maaf ya. Nah, tapi sebenarnya dia tidak bulat, tapi agak tepat di kedua daerah khatulistiwanya, ya, di kedua daerah
Khatulistiwanya. Nih, gambarnya seperti ini, agak pepat dia. Kemudian semua anggota tata surya mengelilingi matahari. Semua benda-benda langit itu mengelilingi matahari. Teori ini disebut sebagai teori heliosentris yang menganggap bahwa matahari itu sebagai pusat tata surya. Nah, sebelumnya ada teori namanya geosentris yang menganggap bahwa bumi sebagai pusat tata surya. Padahal kalau dilihat di sini, sedangkan juga ketika para astronot atau astronom dan juga teleskop yang dikirimkan ke ruang angkasa melihat bahwa bumi itu berputar mengelilingi matahari. Sehingga teori terbaru adalah atau teori yang sampai saat ini dipercaya oleh banyak ahli adalah teori heliosentris atau matahari sebagai pusat tata surya. Penggagas teori heliosentris yang pertama kali, yang paling awal adalah Copernicus dan juga Galileo Galilei. Dalam revolusinya, anggota tata surya pada suatu saat akan berada pada jarak yang paling dekat dengan matahari disebut dengan perihelium, dan pada jarak lain dia akan berada pada jarak yang paling jauh dari matahari disebut sebagai aphelium. Ini gambarnya ya. Ada titik terjauh, ada titik terdekat. Hal itu dijelaskan oleh Johannes Kepler sebagai berikut. Yang pertama, lintasan planet atau anggota tata surya berbentuk elips dengan matahari terletak pada salah satu titik fokusnya. Garis hubung planet dan matahari menyapu luasan yang sama dalam waktu yang sama, AMB sama dengan CMD. Akibatnya, gerak planet akan cepat jika dekat matahari dan akan lambat jika jauh dari matahari. Jadi gerakan planet itu ketika dekat dengan matahari dia gerakannya akan cepat karena dipengaruhi oleh gravitasi matahari. Sedangkan ketika jaraknya jauh, maka gerakannya akan lambat. Kira-kira seperti itu. Kemudian gerakan bumi dan bulan terhadap matahari. Akibat adanya rotasi bumi adalah sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya pergantian siang dan malam. Yang kedua, gerakan semu harian. Yang ketiga, perbedaan waktu berdasarkan garis bujur. Yang keempat, batas penanggalan internasional. Yang kelima adalah kepepatan bentuk bumi. Jadi karena bumi itu berputar seperti pada gambar ini, terjadi yang terjadi 5 hal ini. Ya, terjadi 5 hal ini. Bumi berotasi sehari semalam, ya, sehari semalam, atau berputar pada porosnya itu selama sehari semalam. Yang kedua adalah revolusi bumi. Revolusi bumi adalah gerakan bumi mengelilingi matahari. Periode revolusinya sekitar 365,25 hari atau 1 tahun ketika dibulatkan menjadi 1 tahun. Nah, di sini ketika 365 itu terjadi pengurangan selama kurang lebih setiap 4 tahun sekali, maka harinya menjadi 367. Nah, kelebihan 1 hari itu nanti akan ditambahkan di 1 bulan yang kita sebut sebagai bulan Februari. Biasanya pada tahun yang dia habis dibagi 4 atau tahun kabisat, bulan Februari itu berjumlah 29 hari karena dapat ketambahan 1 hari tadi ya. Silakan dicek nanti eh, tahun yang habis dibagi 4. Kayaknya Februari tahun kita ini yang 2020 ini habis dibagi 4. Nanti silakan dicek di bulan Februarinya. Nanti pasti tanggalnya ada tanggal 29 Februari. Kemudian yang kedua, akibat revolusi bumi ada 3 macam, yaitu pergantian musim panjang tahun, perubahan lamanya siang dan malam, dan gerak semu tahunan matahari. Untuk bulan, bulan adalah satelit bumi. Bulan juga berbentuk bola. Masa bulan kira-kira 1/81 masa bumi. Diameternya kira-kira 1/4 diameter bumi. Dan gravitasinya kira-kira 1/6 gravitasi bumi. Jadi lebih kecil.
Jarak rata-rata bulan ke bumi kira-kira 1/400 jarak rata-rata bumi ke matahari. Pada saat mengitari bumi, bulan melakukan 3 gerakan. Ya, pada saat mengitari bumi, bulan melakukan 3 buah gerakan. Yang pertama adalah gerakan berotasi pada sumbunya. Yang kedua adalah gerakan revolusi kepada bumi. Dan yang terakhir adalah bersama-sama dengan bumi melakukan revolusi, yaitu mengitari matahari. Kemudian bulan tidak bisa memancarkan cahaya sendiri. Cahaya yang bulan pancarkan adalah cahaya yang dipantulkan dari cahaya matahari. Kemudian pada saat berotasi terhadap bumi, terjadi perubahan sudut antara bulan dan matahari, sehingga akan terjadi perubahan bentuk bulan. Makanya kita mengenal ada namanya bulan baru, kemudian bulan sabit, setengah sabit, dan lain sebagainya. Bulan purnama ya, seperti itu. Perubahan bentuk bulan yang terlihat dari bumi itu disebut fase-fase bulan. Fase itu berulang setiap 29 hari atau bulan sinodis. Akibat pergerakan bumi dan bulan, dalam revolusinya bumi menghasilkan bayang-bayang yang sangat panjang menjauh dari matahari. Bayang-bayang ini terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah bayang-bayang yang gelap atau disebut umbra atau bayang-bayang inti ya, dan bayang-bayang yang kabur disebut penumbra atau bayang-bayang semu. Nah, akibat terjadinya bayang-bayang itu, maka terjadi peristiwa yang kita kenal dengan gerhana bulan. Yang terjadi kalau bulan dalam edarannya atau dalam pergerakannya masuk ke umbra bumi atau bagian gelap dari bumi. Sebagian atau seluruhnya. Ini yang bagian gelap ini adalah umbra, sedangkan yang bagian yang agak kabur disebut penumbra. Kemudian yang kedua adalah gerhana matahari. Terjadi jika bayangan umbra atau penumbra bulan ya jatuh ke permukaan bumi. Jadi bulannya masuk di antara matahari dan bumi. Maka sebagian sinar dari matahari atau cahaya matahari ini tertutup oleh bulan, dan area yang di belakang si bulan ini atau area yang di belakang bayang-bayang bulan ini akan mengalami namanya gerhana matahari. Kemudian dalam waktu 1 bulan, permukaan air laut mengalami 2 kali pasang. Ya, 2 kali pasang minimum. Pasang maksimum disebut pasang purnama, sedangkan pasang minimum disebut pasang perbani. Satelit buatan. Yang terakhir adalah satelit buatan. Jadi selain planet, kemudian apa tadi? Planet, terus asteroid, meteoroid, kemudian komet, kemudian satelit alam dari planet itu juga ada namanya satelit buatan. Satelit buatan itu adalah e, benda yang sengaja dikirimkan dari bumi ke luar angkasa untuk mengorbit bumi dan berotasi bersama-sama dengan bumi atau berevolusi bersama-sama dengan bumi untuk mengelilingi matahari. Kemudian saat ini manusia bisa meluncurkan satelit. Nah, satelit ini dinamakan dengan satelit buatan. Satelit buatan fungsinya ada beberapa macam. Yang pertama, dia bisa sebagai alat komunikasi, kemudian bisa sebagai alat penelitian, bisa sebagai alat navigasi atau petunjuk arah kayak Google Map gitu. Kemudian bisa juga sebagai satelit militer dan bisa juga digunakan sebagai satelit mata-mata untuk memata-matai daerah tertentu yang di daerah tersebut ada musuh yang akan atau yang ingin diawasi, kira-kira seperti itu. Nah, Indonesia punya sebuah satelit yang dimanfaatkan sebagai komunikasi, disebut sebagai satelit Palapa, yang itu bisa digunakan untuk jaringan telepon, HP, internet, dan lain sebagainya. Kemudian orbit satelit, ada 3 macam orbit satelit. Yang pertama adalah low Earth orbit atau mengorbit di posisi yang paling rendah.
kemudian medium Earth orbit atau di posisi menengah, kemudian geostationary orbit atau agak jauh atau sama dengan orbit dari si bulan itu sendiri. Ya, orbitnya jauh atau di luar. Nah, penggunaan ketiga orbit ini tergantung dari fungsi satelit itu sendiri. Semakin semakin jauh orbitnya, maka semakin luas daerah yang bisa dijangkau oleh satelit tersebut. Sedangkan semakin rendah jarak semakin rendah orbitnya, maka jarak jangkauan dari satelit itu akan semakin sempit atau tidak maksimal ya, seperti itu. Nah, di sini untuk low Earth dia orbitnya kira-kira 320 sampai 1100 km. Sedangkan untuk medium Earth orbit sekitar sekitar 8.000 sampai dengan 12.000 km. Ya, 8.000 sampai 12.000 kilometer. Sedangkan untuk geostationary orbit orbitnya tingginya sampai 35.838 km. Nah, itu. Jadi semakin tinggi atau semakin jauh dia. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk minggu depan, insya Allah kita akan bahas uh, buku di bab buku di kelas 8. Dipersiapkan bukunya untuk minggu depan. Kalau yang belum menebus atau mengambil bukunya, silakan nanti datang ke sekolah dan ke koperasi untuk mengambil bukunya. Sekian dari Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.